bagi bangsa Israel. Engkau yang mengeluarkan air dari batu. Engkau juga yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan 10 tulah, mengeraskan hati Firaun dan melunakkan hati Firaun di atas tulah yang ke-10. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami diperlihatkan bagaimana Allah menyatakan kuasa yang luar biasa, dan kami percaya bahwa Allah yang sama yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan, yang kami rayakan kelahirannya pada hari Natal. Tuhan, terima kasih buat kesetiaan Allah yang besar, yang hebat, dan firman-Nya yang berdaging itu yang menyatakan kuasa-Nya di dalam pengharapan kami akan keselamatan, pengharapan kami akan kehadiran Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau mengosongkan diri-Mu, rela taat sampai mati di kayu salib. Terima kasih buat kebangkitan-Mu yang memberikan kami satu pengharapan yang luar biasa, bahwa kematian kami di dunia ini menjadi awal kebahagiaan kami di surga mulia. Itulah pengharapan kami yang terbesar, bahwa kami akan bertemu muka dengan muka bersama dengan Sang Raja kami. Kami bersyukur kepada Engkau ya Roh Kudus, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, memberikan penghiburan buat kami di tengah-tengah segala penderitaan, di tengah-tengah segala tekanan. Engkau hadir bersama dengan kami. Itulah kesukacitaan, kegembiraan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Di masa depan pun Engkau ada, dan hari ini pun Engkau ada. Di masa lalu Engkau ada, dan setiap langkah dan kehidupan kami Engkau ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah, bahwa kami boleh menyiapkan hati, pikiran kami, sikap kami, untuk kami boleh melakukan segala firman Tuhan. Biarlah kami boleh terus maju, bersemangat, karena kami punya Allah yang besar, yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari yang percaya kita katakan amin. Bersukacita Bapak Ibu hari ini. Ya. Natal adalah saat di mana Allah menyingkapkan siapa dirinya, betul? Kalau Bapak Ibu kenal siapa Allah kita, mungkin Bapak Ibu mengenal Allah kita yang kejam, ya. Di dalam perjanjian lama menghabiskan 20.000, 80.000, menggenosida satu bangsa. Amon, Moab sudah tidak ada lagi hari ini, karena mereka digenosida semuanya sampai kepada ternak-ternak mereka. Bapak Ibu mengenal siapa Allah kita? Allah kita dikenal, dia dikenal bukan lewat petir di Sinai, bukan lewat kerajaan besar, bukan lewat bala tentara langit, tetapi justru dia menjadi seorang bayi yang lahir di kandang domba. Itulah Allah kita. Itulah Allah yang menyatakan kepada kita. Inilah yang dipakai Alkitab untuk menggambarkan kelahiran itu adalah sebagai kemuliaan Allah yang dinyatakan. Ya, jadi kita belajar hari ini untuk saat kemuliaan Allah dinyatakan, dan kita akan boleh masuk di dalam. Mari kita akan bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita akan membuka kitab kita dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-14, ya. Hanya satu ayat saja. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Silakan kembali. Ya, saya punya 3 hadiah buat Bapak Ibu, ya. Ya, jadi Bapak Ibu, mungkin Mama Fani belum terbiasa dengan ini, ya. Mama Fani bisa nanti menyimak setiap kata demi kata dari pertama sampai akhir. Nanti saya berikan 3 pertanyaan, dan bagi 3 orang yang bisa menjawab dengan benar, ya, saya akan traktir Bapak Ibu, ya. Ya. Saya
Saya traktir Bapak Ibu ya. Oke. Nanti saya kasih tahu sama Bapak Ibu ya. Pokoknya saya mau traktir Bapak Ibu. Lukas pasal 2 ayat 14. Ini adalah berita tentang kelahiran Yesus Tuhan. Dan ini merupakan nyanyian dari para malaikat. Untuk siapa Bapak Ibu? Ya, kalau Bapak Ibu melihat judul perikop dari Lukas pasal 2 ayat 14, itu adalah bagaimana Allah menyatakan kepada gembala-gembala. Ya, nyanyian daripada malaikat itu ditujukan kepada para gembala. Ya, dia nyatakan, para malaikat menyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah, kepadanya. Ya. Dari Lukas pasal 2 ayat 14 kita melihat, ya, ini satu nyanyian dari para malaikat buat gembala. Dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan di sini dari bahasa aslinya adalah, Yunaninya adalah doxa. Doxa artinya kemegahan, kehadiran, dan keindahan Allah yang nyata. Kenapa Allah harus menyatakan ini? Padahal di kitab Taurat yang mereka baca, mereka akan melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya secara luar biasa. Ya, ketika Allah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bukankah itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi sampai hari ini, betul? Ada laut yang begitu luas, terbelah. Ya, mungkin kita pikir lautnya seperti sungai gitu ya, Sungai Musi, Sungai Kapuas. Tidak Bapak Ibu, itu lautan. Laut merah, laut terberau, dibelah sehingga bangsa Israel bisa menjalaninya di tanah yang kering. Dan ketika orang-orang Firaun, orang-orang Mesir di bawah pimpinan Firaun mengejar mereka, apa yang terjadi? Tuhan menutupnya kembali. Artinya Bapak Ibu, hukum alam pun Tuhan bisa lakukan untuk kita. Mungkin hari ini Bapak Ibu ya, kita hari ini ada di bulan Desember, bermacam-macam. Ya, saya sudah merayakan 2 Natal, satu di STMPS, yang kedua di Youth ya. Tentu ada acara-acara Natal yang akan datang lagi gitu ya. Itu Sabtu Ceria, ada sekolah minggu, ada nanti Natal umum dan lain sebagainya. Tetapi di bulan Desember ini juga ya, ada banyak kaleidoskop. Kaleidoskop tahu Bapak Ibu? Ya, itu meninjau ulang kembali dari Januari sampai bulan Desember apa yang terjadi di dunia ini. Yang terbaru itu bagaimana banjir bandang ya, banjir besar melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nias. Itu semua luar biasa ya, alam yang demikian hebat, luar biasa. Gelondongan kayu menyapu bersih semuanya. Ya, kios, rumah dan apapun di situ. Allah menyatakan segala sesuatu lewat alam semesta ini. Dan kita seringkali takut, bukan? Hari ini kita takut mengalami berbagai hal. Itu lumrah, itu wajar. Karena dunia ini tidak pernah menawarkan sesuatu yang lebih baik. Ya, kalau memandang kaleidoskop, memandang ke belakang dari Januari itu menjadi evaluasi. Belum lagi kita akan berhadapan dengan tahun 2026. Ya, masa-masa yang begitu luar biasa yang kita tidak pernah tahu, tidak pernah terprediksi oleh apa di masa depan kita. Tetapi kita bergembira karena di bulan Desember juga ada Natal. Ya, jadi campur aduk ya Bapak Ibu ya. Ada evaluasi, ada bagaimana kita menetapkan tujuan kita, hidup kita di tahun 2026, dan bagaimana kita juga boleh merayakan Natal. Campur aduk. Tetapi mari kita akan belajar. Kalau ini Bapak Ibu pahami, satu kemuliaan Allah dinyatakan, Bapak Ibu akan kuat, akan menjadi kuat menghadapi berbagai apapun. Saya yakin dan percaya. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita simak. Kemuliaan itu doxa, kemegahan, kehadiran, keindahan Allah yang nyata. Bagi Bapak Ibu hari ini,
Apa yang terlintas buat Bapak Ibu tentang Allah, tentang Tuhan Yesus, tentang Roh Kudus, tentang penyataannya, tentang kehadirannya dan lain sebagainya? Apa yang Bapak Ibu terlintas hari ini? Apakah Bapak Ibu merasa, ya udahlah, nggak usah ngomongin tentang Allah, aku hidup gini-gini aja. Aku hidup lebih sukar mungkin dari tahun yang lalu. Aku lebih cemas daripada tahun yang lalu. Ya, aku cemas untuk masa depan yang akan datang. Tapi mari kita belajar ya hari ini. Bagaimana Allah menyatakan kemuliaan bagi kita semuanya. Dan damai sejahtera di bumi itu adalah ire, ya. Tetapi berkonotasi kepada shalom. Ya, jadi bukan sekedar tanpa masalah, tetapi shalom itu menunjukkan ada pemulihan total antara Allah dan manusia. Tentunya bukan dunia ini, Bapak Ibu, dunia ini nggak pernah jadi shalom, ya, tidak pernah akan menjadi damai sampai kepada nanti di akhir zaman pun nggak pernah sampai damai. Di penghujung penghakiman terakhir atau zaman akhir itu ada perang yang begitu besar, namanya perang Armageddon. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat jauh ke depan itu enggak jauh lebih baik dunia ini, karena nanti dia akan diakhiri dengan perang yang besar, dengan bagaimana antikris, ya, dengan ekonominya dan lain sebagainya menguasai semuanya. Sehingga katanya kalau orang tidak punya sesuatu, dia tidak bisa belanja, dia tidak bisa hidup di dalamnya. Mengerikan kan? Tapi ada satu janji hari ini, bahwa dikatakan seperti kata para malaikat kepada gembala, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat, berkenan itu artinya eulogia, menunjukkan kasih karunia Allah kepada orang yang merendahkan hati untuk percaya. Siapakah orang yang merendahkan hati untuk percaya itu, Bapak Ibu? Orang yang khawatir? Tentu tidak. Orang khawatir, dia menganggap dirinya ya bisa melakukan segala sesuatu, betul? Orang yang khawatir menganggap bahwa Allah tidak pernah bisa menolongnya. Kalau saya bisa tarik definisi daripada khawatir dari definisi saya, Bapak Ibu. Orang yang khawatir, dia tahu seolah-olah dia mengetahui masa depannya, ya kan? Coba kalau Bapak Ibu khawatir besok mau makan apa, berarti Bapak Ibu sudah percaya bahwa besok tidak ada makanan apa-apa, betul? Di mana bahwa pernyataan bahwa Allah akan memelihara kau? Di mana satu pernyataan bahwa aku ini anak Allah? Ketika aku percaya kepada Tuhan. Di mana iman kita bahwa Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kerelaan kehendaknya? Betul, Bapak Ibu ya? Tetapi orang yang khawatir itu adalah orang yang sombong, yang tidak pernah memikirkan tentang bagaimana Allah bisa berkuasa atas hidupnya. Ya. Tetapi Allah, Tuhan, mencari orang yang berkenan. Ya. Yang berkenan di sini adalah orang yang menunjukkan kasih karunia Allah kepada orang yang merendahkan hati. Orang percaya berkenan itu adalah menyenangkan Allah. Ya. Yang hatinya merendahkan hatinya, dia percaya kepada Tuhan bahwa dia memelihara setiap kehidupan kita. Jangan seperti bangsa Israel, Bapak Ibu, ya, dia dikeluarkan dari bangsa Mesir itu dinyatakan terus menerus di dalam kitabnya, ya, dari turun temurun sampai kepada orang imam besar, para imam, orang Farisi, orang Saduki. Tetapi apa yang dilakukan? Mereka menyalibkan Kristus, ya, pada akhirnya. Jadi Bapak Ibu, mari kita mau belajar hari ini. Mengapa malaikat menampakkan diri kepada gembala, bukan kepada imam atau kepada raja? Kita bisa melihat ya, bahwa karena gembala adalah dianggap tidak penting, tidak berpendidikan atau minim pendidikan, sering diremehkan secara sosial. Yang jelas bahwa mereka itu adalah orang yang merasa tidak layak.
Tetapi Allah mau menyatakan ini, bahwa orang seperti inilah yang Allah tujukan kepada orang yang rendah hati, kepada orang yang merasa aku tidak mampu dan berkata bahwa aku di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti kata Yohanes 15:5, di luar aku, kata Tuhan Yesus, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya bahwa di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Kalau pernyataan ini ada di hadapan Bapak Ibu atau di dalam pikiran Bapak Ibu, tentunya kita akan bersandar bergantung kepada Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, betul? Sehingga kekhawatiran itu sesuatu yang tidak perlu Bapak Ibu lakukan. Ketika kita beriman kepada Tuhan, aku melihat Allahku Allah yang besar. Ya, ada satu lagu yang luar biasa. Allah kita heran dan besar, benar? Allah yang Allah yang cinta kita, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita. Kalau Bapak Ibu mengerti akan kehadiran Tuhan, Bapak Ibu tidak akan lagi merasa cemas akan masa depan, betul? Tidak akan pernah khawatir akan kehidupan kita, apa yang besok kita mau makan, minum, pakai, dan lain sebagainya. Lihat burung di udara, katanya. Itu perkataan Tuhan Yesus. Lihat burung di udara, yang tidak menanam dan tidak menabur, tetapi dia bisa menuai, dia bisa makan. Lihat, katanya, bunga bakung di padang yang umurnya tidak mungkin sampai bertahun-tahun, bahkan berbulan-bulan. Tidak, Bapak Ibu, tapi Tuhan pelihara. Bagaimana sehelai rambut di kepalamu, kalau jatuh pun Tuhan tahu. Tinggal Bapak Ibu mengeklik iman Bapak Ibu, ya. Tinggal Bapak Ibu mengeklik bagaimana kita sungguh berharap kepada Tuhan. Nah, bagaimana kemudian Allah dinyatakan? Kita akan melihat ada 3 hal bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya. Ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kerendahan. Lihat, kita baca Lukas pasal 27 ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Allah tidak turun dengan singgasana, tetapi palungan, Bapak Ibu. Ya, kalau Allah menyatakan Allah hebat, itu Allah tuh turun maguzli jadi raja, ya, Bapak Ibu, ya. Kenapa harus palungan? Supaya setiap orang yang rendah pun dia akan turut ambil bagian. Dia tidak datang dengan pasukan, tetapi pelukan Maria. Mengapa? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa kemuliaan sejati bukan diukur lahiriah, bukan diukur berapa banyak uangmu, berapa harta kekayaanmu, bukan berapa tinggi jabatanmu, tetapi oleh kasih yang merendah untuk mendekat kepada manusia. Ya. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi. Saya membayangkan kitab Tawarik mengatakan, ya Tuhan, punyalah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran. Apa yang dicari bangsa-bangsa ini? Kejayaan, kehormatan, kemasyuran, kekayaan. Itu punya Allah semuanya, Bapak Ibu. Dialah yang menjadi sumber segala sesuatu. Kenapa kita hanya memandang uang sebagai Allah kita? Mengapa kita kekayaan, prestisius, atau segala sesuatu kita pandang menggantikan Allah kita? Itu salah besar, Bapak Ibu, ya. Mari kita belajar, saya belajar, Bapak Ibu belajar. Dengan Natal mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu mau mendekat, ya, bukan menjauh. Adakah Allah yang seperti ini, Bapak Ibu? Allah bangsa-bangsa lain itu terkenalnya kejam, sehingga mereka harus mempersembahkan segala sesuatu. Dia pikir dengan persembahannya bahwa Allah akan mengasihinya. Mereka datang dengan apa? Mereka datang dengan mungkin menyayat-nyayat tubuhnya, supaya Allah merasa kasihan dan menolongnya dengan belas kasihan.
Mungkin dengan menyendiri di gua-gua. Mereka berharap menemukan Allah yang bisa mengasihi dia. Ya, kita tahu bahwa Roma 3 ayat 10 mengatakan tidak ada yang baik seorang pun tidak. Ya, ketika mereka memberikan dirinya, memberikan persembahannya, ya kita tidak tahu hatinya ya, dengan ketulusan apapun, tetapi itu seperti katanya, seperti apa? Seperti kain gombal. Ya, yang sering saya omongin kepada Bapak Ibu ya, kain gombal itu apa? Kain untuk ngelap air liurnya orang kusta. Sedangkan mungkin penularannya itu dari air liurnya. Bapak Ibu bayangkan, persembahan kita di hadapan Tuhan, kalau tidak ada hubungan dengan Dia, itu seperti kain gombal, Bapak Ibu ya. Jelas kain gombal tadi, kain yang dipakai untuk mengelap air liurnya orang kusta. Bapak Ibu mau? Digini-gini aja mungkin Bapak Ibu udah kabur gitu ya. Apalagi menerima, apalagi pakai gitu. Nah seperti itulah Allah melihat persembahan kita kalau nggak ada hubungannya seperti kain gombal, ya. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa Allah kita itu Allah yang mendekat kepada manusia, yang tahu bahwa manusia itu nggak pernah bisa mendekat kepada Allah dengan cara apapun. Efesus 2:8-9 mengatakan, ya, karena kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena hasil usaha, bukan hasil pekerjaanmu. Ingat, Bapak Ibu, nggak ada orang yang bisa mendekati Allah dengan apapun. Hanya bisa kalau dia mendekati manusia. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita mencari kemuliaan ini, atau kemuliaan? Seringkali kita wah sombong hebat, kuat, saya bisa tanpa Allah, saya bisa tanpa Tuhan. Coba aja Bapak Ibu ya. Karena Allah sudah ngomong, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu nothing. Di luar aku kamu nol. Kamu punya triliunan, dikali nol juga gak ada artinya. Ya, nol. Tetapi di dalam Tuhan, dikali 1 atau 100 atau 1000, itu bisa nilainya tak terhingga Bapak Ibu ya. Luar biasa ya. Ini kemuliaan buat Tuhan kita. Natal menantang kita untuk memuliakan Allah dengan melayani dalam keadaan. Soal pelayanan Bapak Ibu, saya sebagai kepala sidang kadang miris juga ya. Orang yang kadang-kadang diberkati oleh Tuhan, kadang-kadang lebih mundur daripada orang yang belum diberkati oleh Tuhan. Ya, mungkin secara kesehatan, secara finansial dan lain sebagainya. Ini miris bagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Semakin orang dikasih berkat, semakin orang mundur dan ingin menikmati berkat-berkat Tuhan yang padahal itu berkatnya hanya sebagian. Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca hari ini kan di dalam Markus 10, 9, 10 ya. Kalau yang terima kasih banyak Tuhan sudah menuntun engkau untuk baca firman Tuhan dengan setia, walaupun mungkin rasa ngantuk-ngantuk ya, belum pada ngumpul di pagi hari ini udah harus baca. Mungkin ada harapan-harapan hadiah apa nanti, parkiran apa mungkin ya. Tapi di dalam Tuhan makin lama makin kita terbiasa ya, bersyukur kepada Tuhan. Di Markus 10 mengatakan, kalau engkau menjual, engkau meninggalkan karena aku, meninggalkan saudara, sanak saudara, karena aku semua, Tuhan akan membalas engkau berkali-kali lipat, beratus-ratus kali lipat. Baca ya Bapak Ibu ya. Buat saya nggak apa-apa Bapak Ibu mundur, Bapak Ibu itu, tapi mari kita berjalan bersama dengan Tuhan ya. Kalau engkau punya kesempatan hari ini untuk bisa melayani itu, bersyukur banget sama Tuhan. Apakah kita tahu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita masih ada hari ini? Biarlah Natal menantang kita untuk memuliakan Allah dengan melayani kita. Jangan biarkan jadi miyop.
Nyok dan tahu nyok. Rabun jauh. Kita hanya lihatnya yang dekat gitu ya. Karena kita nggak bisa melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Kita hanya melihat yang dekat-dekat terus ya. Kecamatannya kecamatan kuda. Biarlah dilepaskan rabun-rabun jauh. Engkau bisa melihat bagaimana Allah ingin menyatakan di dalam hidupmu. Punya mahkota kemuliaan, punya mahkota kehidupan, mahkota yang tidak binasa di dalamnya ya, Bapak Ibu ya. Hal yang kedua yang Allah menyatakan tadi apa? Di dalam apa? Di dalam kerendahan. Allah mau menyatakan itu di dalam kehadirannya. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tahu Allah menyatakan di dalam kehadiranmu, engkau tidak pernah lagi takut. Takut hantu kah? Takut gelap kah? Ya, takut dijalankan. Ada orang yang nggak mau naik kapal terbang, kenapa? Karena kapal terbang nanti kalau ada sesuatu nggak bisa ngerem. Kalau kereta api masih bisa direm mungkin ya. Kapal laut mungkin masih bisa nyemplung ke laut gitu ya, menyelamatkan diri. Ada lagi apa yang Bapak Ibu takut di hari ini? Mari kita belajar bahwa Allah menyatakan kehadirannya di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Ya kita baca Matius 1 ayat 23. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel artinya Imanu dan El. Imanu artinya denganku, dengan mereka, dengannya. Ya, El itu adalah Allah. Allah hadir denganku, Allah hadir dengannya, Allah hadir dengan mereka. Allah menyertai kita semuanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kalau Bapak Ibu percaya ini, kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun hal yang paling kecil apapun. Ya, jangan kita pikir aduh yang kecil-kecil gini aja, yang remeh-remeh gini aja sih kok berdoa sama Tuhan. Enggak ya. Bapak Ibu, Tuhan tidak menganggap remeh hal-hal yang kecil. Dan juga Tuhan tidak acuh terhadap hal-hal yang besar. Hebat Bapak Ibu ya. Tapi kita belajar bahwa Dia melihat hati kita. Dia melihat keintiman kita, Dia melihat hubungan kita, Dia melihat komunikasi kita dengan Tuhan. Seperti tadi yang dibilang ya, kalau nggak ada hubungan, persembahan kita, doa kita seperti kain gombal. Tetapi ketika kita punya intimasi, punya hubungan dengan Allah, karena kita percaya pada Yesus Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat kita, maka persembahan kita adalah persembahan yang baru harum di hadapan. Ya, Bapak Ibu ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehadirannya. Yesus adalah bukti bahwa Dia tidak meninggalkan dunia dalam kehancuran. Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang mengawasi kita, Allah yang menilai kita, tetapi Allah yang bersama juga dengan kita. Ya, Dia bukan Allah yang mengawasi kita. Walaupun mata Tuhan itu ada di mana. Atau Allah menilai kita, tetapi Allah bersama dengan kita. Oleh karena itu Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu ya. Bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu suka nyapa nggak Roh Kudus setiap hari, setiap pagi? Ya, jangan lupa Bapak Ibu ya, kalau setiap hari saya sujud, saya merenungkan kehadiran Allah pencipta langit dan bumi. Ya, kalau lihat alam semesta itu nggak ada ujungnya Bapak Ibu. Begitu besar, begitu hebat. Kalau Allah mau memberkati kita mah, gampang banget Bapak Ibu. Jangankan misalnya kita punya emas, ya, 1 gram, 1 kilo, gunung emas itu Tuhan bisa kasih sama. Benar? Kenapa? Karena Dia memiliki alam semesta, bukan? Bapak Ibu bisa membayangkan Allah yang begitu hebat, Allah yang luar biasa. Dalam sujud saya berterima kasih kepada Yesus Tuhan. Kalau di dalam kitab Filipi mengatakan
Dia sanggup sebagai Allah itu. Dia setia. Dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya sampai mati di atas Kristus. Ya, Bapak Ibu ya, pengorbanan Allah yang begitu luar biasa. Dia jadi bayi, Allah pemilik semesta alam jadi bayi itu nggak mudah, Bapak Ibu ya, nggak mudah. Sangat sukar, tapi Allah menjalani itu supaya kita dekat dengan Allah. Mari kita belajar dalam pergumulan kita tidak sendiri. Amin. Dalam pergumulanmu, dalam masalahmu, engkau tidak sendiri. Kehadiran Tuhan Yesus memberi damai sejati, bukan damai yang palsu. Tuh Bapak Ibu lihat tuh di belakang itu tuh. Ya, itu ada. Nanti sekali-kali baca, Bapak Ibu pernah baca nggak? Di belakang itu, di pinggir itu ada bis. Itu mungkin umurnya berapa tahun ya? Itu mungkin udah 30 tahun yang lalu di situ. Bahwa damai yang diberikan Tuhan itu bukan damai yang diberikan dunia ini, katanya. Ya, damai yang sejati itu karena Yesus Tuhan. Amin. Ya. Yuk kita katakan tagar ini ya, bersama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Bersama Tuhan Yesus bisa. 1, 2, 3. Bersama Tuhan Yesus bisa. Ada yang lain? Oh pasti bisa. Oh tagarnya itu ya, boleh. Bersama Tuhan Yesus pasti bisa. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Dia hadir di dalam hidup kita, dalam hati kita, ketika kita percaya kepada Yesus. Sorry ya kalau yang belum percaya kepada Tuhan, engkau mempersembahkan seperti kain domba ya. Ingat ya, kamu harus punya hubungan dengan Tuhan, harus percaya kepada Yesus Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, diberkati. Tapi sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuknya bukan ingatnya si malin kundang jadi batu ya Bapak Ibu, enggak, bukan. Terkutuk itu artinya terpisah daripada Allah. Enggak ada kebaikan ketika kita terpisah dari Allah. Coba aja Bapak Ibu, orang yang terpisah daripada Allah, ada kebaikan di dalam hidupnya, seolah-olah dia baik, benar, tapi tidak ada kebaikan ketika enggak ada koneksi dengan Allah. Ingat ya Bapak Ibu ya, kalau bohlam ini nggak ada koneksi sama listrik, berfungsi nggak sebagai penerang? Kalau nggak berfungsi ya buat apa gitu ya? Ngalurin dirinya bicara, benar? Itu yang Yohanes 15 itu mengatakan, kalau ranting itu tidak berbuah, itu jatuh, kering, jatuh, diinjak orang, dibakar orang, nggak ada gunanya. Oke, hal yang ketiga, kemuliaan Allah dinyatakan dalam penyelamatan. Ini luar biasa bagi kita. Ya, bukan saja anugerah Tuhan buat hari ini, tetapi anugerah Tuhan untuk kita bisa menikmati surga mulia dan bumi dan langit baru. Ya, Yohanes 3 ayat 16 sudah baca. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidupnya kekal. Bapak Ibu sendiri, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Karena ya, kalau ada yang belum percaya, mari Bapak Ibu, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu saat pribadi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah pencipta langit dan bumi, Dia hadir, Dia ada, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Ya, sekali lagi, kita tidak pernah, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Tuhan, tidak pernah bisa menghampiri Allah dengan apapun. Ya, ingat baik-baik.
Kemuliaan Allah dinyatakan dalam penyelamatan karena para malaikat bukan hanya memuji, tapi menyampaikan misi lahirnya yang sang juru selamat. Baik itu datang untuk satu tujuan, apa? Menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dosa seperti merah seperti kirmisi pun, dosa sedalam apapun di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup mengampuninya. Masih ingatkah Bapak Ibu, orang yang berhutang kepada raja berapa? Kalaupun sebanyak 250 tahun Bapak Ibu ya, itu nggak kebayang. Bapak Ibu mati, lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, mati lagi, itu nggak pernah Bapak bisa diampuni. Tapi Allah memberikan pengampunan kepada-Mu. Ya, itu anugerah yang luar biasa, yang tidak pernah bisa dicari oleh apapun. Ingat baik-baik ya. Inilah puncak kemuliaan Allah, kasih yang menyelamatkan. Natal bukan sekedar perayaan, tetapi momen menerima anugerah keselamatan yang luar biasa. Damai sejahtera hanya dialami oleh mereka yang berdamai dengan Allah melalui Kristus. Ya, yang nanti kita akan peringati sebagai perjamuan kudus. Kita mengingatkan kepada kebaikan Allah, kasih. Allah adalah kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Seluruh kehidupannya adalah kasih. Kenapa sih? Mungkin ada yang bertanya, kenapa tuh kalau Allah kasih ada peperangan, ada segala sesuatu, ada penindasan, ada malah dalam diskusi fire yang luar biasa ya. Kita membahas tentang Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis katanya orang yang bekerja buat Tuhan, yang melayani Tuhan, sesederhana mungkin dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan, matinya mau dipenggal, sadis Tuhan. Ramai yang kita diskusi. Atau saya hanya bilang ini, apakah cara mati seseorang itu menunjukkan imannya? Apakah kalau yang mati ketika yang mati seorang pengkhotbah yang meninggal ketika dia mau akhir langsung ke bawah gitu, itu imannya lebih besar daripada orang yang mati kecelakaan? Tidak ya, malah yang mati yang dipenggal itu sih kayaknya mati paling enak gitu. Udah nggak kita apa-apa gitu ya. Penderitanya paling ya itu pas pisaunya aja ya itu kulitin gitu ya, kulitin kan kepalanya masuk gitu, masuk ngelilin. Apakah yang masih sakit-sakitan terus itu dosanya gede? Dan itu juga pemikiran masyarakatnya itu diganggayong ya. Itu sakitnya berat banget terus-terusan sakit ini. Wah itu mau badosana, betul ya, pemikirannya kan gitu kadang-kadang ya. Kita sering menghakimi seperti itu. Tetapi mari, yang cara mati seseorang tidaklah menjadi bagian dalam kadar imannya, Bapak Ibu. Kadar imannya dinilai oleh Tuhan, dan bagaimana kita boleh menjalani setiap kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan, dan mengalami Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kita boleh belajar di dalam segala hal ya Bapak Ibu. Ada 3 hal tadi. Bagaimana Allah, kemuliaan Allah dinyatakan dalam apa? Pertama tadi kerendahan, yang kedua dalam kehadiran, yang ketiga dalam penyelamatannya. Ini nggak bisa. Ya, aplikasinya ya. Bawa damai dimanapun engkau berada. Natal tidak berarti apa-apa jika kita masih konflik. Buat apa Natal kalau Bapak Ibu masih iri? Ya. Buat apa Natal kalau Bapak Ibu masih marah satu dengan yang lain? Padahal Bapak Ibu coba aja tema kita tahun ini, ya itu adalah kenakanlah kasih. Merangkai kasih, membangun kebersamaan. Kalau kita tidak bisa bersama oleh karena iri hati, dengki,
ya kemarahan atau apapun, percuma buat tantangan ini, buat percuma kalau Yesus datang hari ini hadir sama-sama dengan kita. Mari kita belajar ya, bagikan kebaikan tanpa pamrih. Kemuliaan Allah terlihat melalui tindakan kasih kita yang nyata. Jadi bukan omdo ya Bapak Ibu ya, tapi betul-betul nyata. Sediakan ruang bagi Yesus di hati. Dunia menolak Tuhan Yesus, tapi kita dapat membuka hati. Nah ini yang penting juga ya. Jangan takut menghadapi masa depan, karena Tuhan hadir bersama-sama kita. Amin. Ya. Apa yang kau khawatirkan, apa yang kau takutkan, bilang sama Tuhan, katakan sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Kalau udah serahkan, jangan dibawa lagi, dibawa lagi, Bapak Ibu ya. Terutama percuma, bukan menyerahkan. Sama lapor, beres, itu terus bawa dari orang yang kayak gini, saya nggak mau sebutkan ya, Bapak Ibu. Kalau kasarnya mah, GO, BLOK ya, ini saya nggak sebutkan kasar ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita akan belajar. Boleh? Bila? Ya, ini ada kabar baik ya. Melalui kelahiran Tuhan Yesus, Allah menunjukkan kasih-Nya, bukan kemarahannya. Allah membuka jalan buat pengampunan, bukan penghukuman. Allah memberi kehidupan, bukan kebinasaan. Karena Tuhan Yesus datang bagi setiap orang yang percaya itu ampuni, dipulihkan, mengalami damai sejahtera, dan melihat kemuliaan dalam hidupnya. Beri kemuliaan. Ya, terakhir. Ya. Bersama Tuhan Yesus, 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Ya, aturannya angkat tangan dulu, ditunjuk, baru itu start. Ya, dan jawabannya yang benar. Tapi kalau nggak ditunjuk, ngomong sendiri gitu ya, ngebocorin, diulang lagi sampai besok. Ya. Sebutkan 3 kemuliaan Allah yang dinyatakan. Ya, ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehadiran, kemuliaan Allah dinyatakan dalam penyelamatan. Wes, tepuk tangan. Nomor 1 ya. Wah, antusias yang excited. Sebutkan 3 alamat aja lah ya. 3 alamat di dalam pernyataan Allah tadi. Ya, D. Lukas 2 ayat 14, Lukas 2 ayat 7, Yohanes 3 ayat 12. Yes. Luar biasa ya. Udah pada menyimak ya. Sini. 2. Ini yang terakhir. Nah, the last but not least. Ya, jadi yang terakhir tapi bukan yang jelek ya. Nah, Bapak Ibu, sebutkan judul khotbah hari ini. Harus tepat ya. Oh, salah pertanyaan. Terima kasih buat